kepada Mama Janet. Terima kasih banyak Bapak MC yang terbaik, semangat selalu. Ya, saya tidak suka berdiri di satu tempat. Selamat siang semuanya. Ini tanda-tanda yang lapar. Ya, Kampung Tengah masih berontak ya. Ulangi. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Shalom. Salve. Ya, salam sehat untuk kita semua. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati tuan rumah. Terima kasih banyak untuk memberikan tempatnya buat kami ada di sini hari ini. Dan juga saya hormati ketua PAC ya, Kecamatan Kodi Utara. Terima kasih Bapak. Dan juga untuk kita punya anggota DPRD terpilih Bapak Sibileha yang sudah menjadi penanggung jawab di sini. Dan juga untuk ketua DPC Hanura Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Yohanes, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menemani saya terus sepanjang perjalanan bersama dengan Hanura. Kemudian teman-teman juga para pengurus ranting dan mungkin ada pengurus cabang juga, terima kasih banyak sudah menemani hari ini. Dan juga Bapak Mama semua yang belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ya, satu hari nanti pasti bisa, saya yakin. Nah, ini Kecamatan Kodi Utara, saya sudah pernah kesini sebelumnya. Ada yang dari Desa Weholo? Ada ya? Ada satu orang. Saya pernah ke sana sebelumnya, mungkin bertemu saya kali ya. Kemudian ada yang dari Kandahutana. Desa Kandahutana. Ada? Nah, itu tempat saudara saya. Jangan bilang saya di situ sudah tidur di bambu bulat. Ya, dan saya selalu ke sana setiap kali saya injak Sumba Barat Daya. Nah, tadi sudah dikatakan berbagai hal yang sangat semangat. Ada beberapa hal yang Ibu Jane bisa lakukan kalau jadi wakil gubernur. Ada juga yang tidak bisa Ibu Jane lakukan kalau menjadi wakil gubernur. Jadi saya tidak mau mengumbar janji. Ya, saya selalu mengeksekusi apa yang saya katakan. Jadi saya ini bukan politisi omong kosong, karena saya ini bukan politisi murni Bapak Mama. Saya latar belakangnya pengusaha, saya puji Tuhan punya perusahaan logistik yang mengantar barang, saya punya gudang besar, puji Tuhan, saya pernah bangkrut 3 kali, bangkit lebih dari 3 kali, dan sekarang karyawan saya sudah mencapai 1.000. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau orang lihat Ibu Jen sekarang enak dan sudah kaya, waktu saya lagi bangkrut, kamu di mana? Betul tidak? Waktu kita lagi susah nangis-nangis, kamu di mana? Makanya adalah dengan semangat hidup yang besar dan percaya pada Tuhan, kita bisa ubah nasib kita. Nah, Bapak Mama semua, kalau saya orang bilang, Ibu Jen baru mau jadi wakil gubernur, baru jadi caleg DPR RI kemarin, baru mulai ke NTT, saya bilang salah besar. Tapi saya mau bertanya dulu, siapa di sini yang pernah bertemu Kakak Jen secara langsung? Belum ada? Belum? Satu, tambah bagus. Siapa di sini yang pernah bertemu dengan Kakak Ansi secara langsung? Belum ada? Berarti Bapak Mama semua rata-rata belum kenal Kakak Ansi dan Kakak Jen. Betul? Tapi dipaksa kenal. Begitu ya? Nah, saya mau cerita dulu tentang saya pribadi, supaya Bapak Mama tahu siapa yang Bapak Mama pilih nantinya. Karena tidak kenal maka tidak. Saya sudah 3 kali ke Kodi Utara.
tapi ternyata masih banyak yang belum kenal. Ya. Nah, Bapak Mama, sebelum tahun 2012, saya tinggal di luar negeri. Sekitar 20 tahun. Ya. Jadi saya sekolah dari SMA, sebentar balik ke Indonesia untuk mengambil ijazah, kembali lagi ke Amerika, S1, S2 di Amerika. Kemudian saya kerja di perusahaan minyak. Ya, perusahaan yang ngambil tambang itu tambang minyak. Karena saya kerja di perusahaan minyak, maka saya suka dikirim ke berbagai negara yang penghasil minyak bumi dan gas alam. Jadi saya berkeliling kerja, saya pernah kerja di Brazil, saya pernah kerja di Norwegia, saya pernah kerja di Singapura, saya pernah ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Akhirnya sampai saya sadari selama 20 tahun itu, saya sudah berkeliling 65 negara. Kemarin saya sempat ke perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, jadi satu kaki Timor Leste, kaki kanan Indonesia, jadi sekarang saya 65,5 negara. Ya, baru 65,5, baru 3 kaki. Belum lengkap, karena belum masuk betul-betul. Akhirnya tahun 2012 saya pulang Indonesia. Saya pulang Indonesia, saya kerja di perusahaan internasional, perusahaan Jerman saat itu. Nah, tentunya sangat jauh berbeda hidup saya di luar negeri dengan hidup saya di Indonesia. Saya di Indonesia ini sering marah-marah tahun 2012 itu. Kerjanya marah-marah terus. Hidupnya macet. Di sini enak gak ada macet. Di Jakarta 300 meter 30 menit. Macet. Ya, debu, polusi, bikin STNK susah, bikin SIM susah, mau beli rumah persyaratannya banyak, mau apa susah, betul tidak? Bikin BPJS susah. Ya, tahun 2012. Saya marah terus ngoceh gitu sampai saya mungkin Tuhan sayang sama saya. Dia mempertemukan saya dengan seorang laki-laki yang luar biasa dan juga sedikit gila yang bernama Pak Ahok. Ada yang kenal Pak Ahok? Nah, sedikit gila ya. Nah, kemudian Pak Ahok berkata pada saya, Ibu Jen, dia panggil itu bukan Ibu Jen, dia panggilnya Jen. Jen, kamu punya 2 pilihan ya. 2 pilihan dalam hidup ini. Yang pertama, kamu mau cepat mati karena stroke, marah-marah terus, darah tinggi. Atau yang kedua, kamu mau berbuat sesuatu untuk negara ini, negara yang penuh kekurangan, karena kamu sudah memilih untuk pulang. Akhirnya benar juga ya ini Bapak gila satu. Ya, benar juga. Saya kalau marah-marah terus, hasilnya tidak maksimal, yang ada saya darah tinggi terus mati. Lebih baik saya sekarang melakukan sesuatu untuk negara ini. Lalu tahun 2013, saya mulai membantu masyarakat lewat pelayanan misi gereja. Saya pergi ke Papua. Bayangkan, dari 65 negara saya ke Papua. Saya nggak apa-apa kalau naik sedikit, biar tidak bersorot. Nggak apa-apa ya. Bukan saya takut hitam, karena hitam itu nanti saya kasih kembali. Cuman panasnya luar biasa. Jadi kembali lagi tahun 2013 saya pelayanan gereja ke Papua. Saya masuk Papua. 2014 saya masuk ke Papua Barat. Sama, lewat pelayanan misi gereja. 2015 saya mulai masuk ke tempat tercinta sampai sekarang, Nusa Tenggara Timur. Jadi saya masuk NTT itu bukan kemarin, tapi tahun 2015. Dan tepat di mana pertama kali saya mendarat di NTT. Nggak tahu, Bu. Saya pertama kali mendarat di NTT itu di Waingapu, Sumba Timur.
Itu tempat pelayanan pertama saya untuk NTT. Ya. Jadi yang saya kenal itu, NTT itu adalah Sumba, Bapak Mama, bukan Kupang. Kenapa? Karena terbangnya selalu Jakarta, Denpasar, Waingapu. Jakarta, Denpasar, Tambolaka. Tambolaka, Waingapu, Denpasar, Jakarta. Bukan Jakarta, Kupang. Jadi di mata saya, NTT itu adalah Sumba. Itu harus dicatat. Lalu saya ngapain tahun 2015? Saya banyak membantu para guru. Ada yang di sini guru? Ada. Honorer atau tetap? Honor. Ibu, tahun 2015 saya bantu guru-guru honorer itu. Mereka gajinya 200.000 satu bulan. 200.000 satu bulan. Ngajarin anak orang, tapi anak sendiri belum tentu bisa makan. Bagaimana mau semangat? Betul tidak? Akhirnya kita berikan bantuan kepada para guru. Waktu itu kita bantu 750.000 per bulan. Kemudian kita berikan juga yang namanya pelatihan guru, supaya guru itu bisa mengajar dengan baik. Karena guru-guru ini kasihan, anak murid ada bapak mamanya. Gurunya siapa? Maka guru harus kita bekali supaya mereka bisa mengajar anak murid dengan baik. Kalau gurunya pintar, maka muridnya yakin. Kalau gurunya pintar, muridnya pintar. Kalau gurunya tidak pintar, tidak bisa mengajar, maka muridnya kabur. Bolos sekolah. Bolos. Mereka tidak sekolah, ngantuk. Makanya kita harus mengajar dari guru-gurunya dulu, supaya guru-guru bisa mengajar murid-murid, sehingga mereka menjadi pintar. Salah satu dari anak didik kami saat itu adalah kepala sekolah SD yang menjadi kepala sekolah terbaik se-Indonesia saat itu. Dan dari situ berlanjut 5.000 guru yang kita latih. Akhirnya saya mulai ke program mahasiswa. Siapa di sini yang punya anak lagi kuliah? 1, 2, 3, 4. Luar biasa. 5, 6. Banyak ya yang anaknya lagi kuliah. Itu ada di belakang mukanya muda, punya anak udah kuliah. Luar biasa. Jadi saya adalah donatur tetap untuk beasiswa di Universitas Kristen Wirawacana di Waingapu. Jadi saya punya program beasiswa di mana saya ambil anak-anak dari keluarga yang sangat tidak mampu dan menyekolahkan mereka 4 tahun. Gratis. Sekolah itu bukan 1 semester gratis. Bukan 1 tahun gratis. Kalau 1 semester gratis, semester berikutnya bagaimana? Kalau 1 tahun gratis, tahun depannya bagaimana? Tidak bisa. Program beasiswa saya harus 4 tahun sampai selesai. Supaya mereka tidak perlu berpikir biaya sekolah lagi. Itu baru kita bantu. Ya. Akhirnya puji Tuhan seiring berjalannya waktu dari 2016 sampai sekarang, anak beasiswa saya sudah mencapai 77 anak. Semua dari dana pribadi, bukan APBD, catat itu. Dari dana pribadi. Yang saya bangga tahun ini ada 1 anak dari Ombarade. Ya, dari desa Ombarade. Yang saya bawa ke Jakarta untuk sekolah kedokteran di Universitas Tarumanegara. Dia sekarang semester 1 sekolah kedokteran. Ini anak Sumba Barat Daya. Kalau nanti dia lulus, maka dia dokter keempat yang berasal dari Sumba. Dan Bapak Mama ini anak SBD, dia akan cetak sejarah, saya jamin itu. Kemarin ada tes, saya kurang ngerti tes kedokteran itu bagaimana, kayak anatomi atau apa begitu, namanya susah. Dari angkatan dia, dari kelas dia, hanya 2 orang yang lolos tes itu. Anak SBD ini 1 dan 1 temannya lagi. Yang lain harus pulang tahun depan. Bayangkan, anak SBD pintar-pintar. Hanya 2 yang lulus.
Dan dia begitu bangga, saya juga ikut bangga sebagai yang menyekolahkan dia. Ada juga anak beasiswa saya sudah di Jerman, kemarin dia dapat hadiah perlombaan informatika. Saya juga kurang ngerti perlombaan informatika itu kayak apa ya. Tapi dia bilang dia dapat hadiah 10.000 euro, Mama. 10.000 euro itu sekitar 180 juta hadiahnya saja. Wih, dia bangga luar biasa. Saya juga ikut bangga. Lalu saya bilang, saya tidak perlu uang dari kamu sepeser pun. Itu kamu berikan kepada keluarga kamu untuk menyelamatkan keluarga kamu. Silakan. Saya tidak minta sepeser pun. Ya. Nah, kita tolong satu anak, dia tolong keluarganya. Kita tolong satu anak, dia tolong keluarganya. Akhirnya coba dipikirkan berapa banyak keluarga yang sudah kita keluarkan dari kemiskinan. Karena menurut saya, akar dari segala masalah itu kemiskinan. Gizi buruk dari kemiskinan. Kriminalitas dari kemiskinan. Betul tidak? Ada yang dari kecil bercita-cita menjadi pencuri? Tidak ada. Saya punya anak-anak karate, jumlahnya cukup banyak. Ya, anak-anak karate ini rata-rata dari anak yang tidak punya bapak, kerjaannya mabuk sama klien, berantem. Itu kerjaannya. Selalu dicap orang ini anak yang nggak punya masa depan. Anak-anak yang tidak punya masa depan, kerjanya hanya begitu-begitu saja, cari ribut. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bentuk tim latihan karate, latihan bela diri. Dilatihnya, saya minta bantuan sama TNI, latih mereka setiap hari supaya nggak ada waktu buat kelahi, supaya capek, mau mabok juga udah capek. Ya, akhirnya apa? Puji Tuhan, 3 tahun yang lalu saya kirim mereka ke Surabaya 8 orang. Pulangnya 8 medali. 8 medali. 2 tahun lalu 3 anak, banyak yang pergi. Tapi 3 anak yang pulang itu medali emas. Jadi ini anak-anak yang seolah-olah tanpa masa depan, sekarang adalah calon atlet nasional, calon otomatis PNS dari Kementerian Olahraga. Otomatis. Itu harapan yang kita mau ubah buat anak-anak. Saya punya program ambulans gratis, tapi saya benci sekali itu program. Awal saya buat itu program, Bapak Mama, saya mau tolong orang-orang ke rumah sakit cepat. Gratis, dengan ambulans gratis saya. Atau ibu-ibu hamil yang dari jauh cepat-cepat dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk membantu masyarakat. Karena banyak yang minta tolong sama saya lewat WA. Akhirnya saya beli mobilnya, pakai supirnya, mereka yang antar. Gratis, semua operasional dari saya. Apa yang terjadi? Mobil saya lebih banyak memulangkan jenazah dari bandara atau pelabuhan kembali ke rumah keluarganya dalam bentuk jenazah. Karena ini mereka di sini tidak punya pekerjaan, harus pergi ke Kalimantan, harus pergi ke Malaysia, kerjanya tidak resmi, pulangnya dalam bentuk jenazah. Betul tidak? Kejadian tidak? Kejadian. Tahu tidak? Sudah lebih dari 250 jenazah yang saya kembalikan ke keluarganya. Kalau ngantar satu jenazah aja 1 juta, maka saya habiskan 250 juta hanya untuk mengantar mayat. Saya marah. Yang saya mau adalah anak MTT berpendidikan, kalian pergi hidup, pulang hidup. Jangan pergi hidup, pulang meninggal dunia, lalu ibu J juga yang harus kembalikan ke rumah keluarganya, kasih uang duka dan ikut menangis. Saya tidak mau. Makanya saya akan tegaskan pendidikan untuk mengubah nasib banyak orang. Dan kemudian juga saya menegosiasi pekerjaan. Apa yang sudah saya lakukan?
Di Jakarta saya buat program negosiasi sampai 5 kali, Bapak Mama. 5 kali sampai dibilang gila. Kenapa gila? Perusahaan mana mau investasi di Sumba? Memangnya Sumba istimewa. Tapi saya tidak menyerah. Saya negosiasi 5 kali, terjadilah secara MOU, terjadilah secara persetujuan bersama untuk membuka pabrik antara SBD dan Sumba Timur. Waktu itu kita pikir Sumba Timur itu setengah pulau, jadi kita alihkan di Sumba Timur. Pabrik tebu, pabrik gula, yang sekarang menyerap banyak tenaga kerja di Sumba Timur. Dan juga banknya juga buka di situ. Jadi kalau ada pabriknya, maka banknya juga buka di sampingnya. Maka ada yang namanya bank BCA di situ. Bapak Mama, sekarang ini Sumba Timur itu satu-satunya kabupaten di Pulau Sumba yang sudah keluar dari arah kemiskinan. Ya, itu yang kita mau, bawa lapangan kerja ke sini. Supaya anak-anak kita bisa kerja. Saya yakin kalau semuanya punya penghasilan yang baik, nggak ada lah yang namanya kriminal-kriminal. Siapa sih yang mau mengorbankan nyawanya hanya untuk uang kecil? Betul tidak? Nah, banyak program hal lainnya yang sudah saya lakukan. Waktu Seroja, Bapak Mama saya juga di sini di Sumba. Saya tidak bisa pulang, bandara banjir, tutup. Lalu COVID juga saya di sini. Saya bawa vaksin 7.000. Saya suntikan orang-orang. Yang saya bilang ini masyarakat saya ini lucu. Saya suntik karena cepat. Vaksin COVID harus dingin. Betul tidak? Dia harus masuk dalam cool box begitu, harus dingin. Jadi tidak bisa untuk Sumba saat itu karena harus terbang. Jadi saya bawa 2.000 ke Kabupaten Kupang, lalu 5.000 di Kabupaten Malaka kita suntikan orang. Yang lucunya, ini masyarakat kita ini pemuda-pemuda ini ganteng-ganteng, ya badannya tinggi, tegap, tatonya di mana-mana. Tapi begitu keluar jarum suntik, lari semua. Takutnya sama jarum suntik. Terpaksa saya pakai kekerasan. Angkut di truk, suntik. Suntik, kalau perlu suntik di tatonya saya bilang. Supaya cepat sembuh. Itu yang saya lakukan. Dan banyak hal, kalau mau ke Kupang, ada namanya daerah Fatululi, itu ada jalan yang bernama nama saya, karena jalannya saya melapet. Kemudian ada juga jembatan yang saya bangun pasca Seroja, karena jembatannya hancur. Semua dari dana pribadi. Akhirnya Bapak Mama saya 2022 memutuskan masuk ke politik, karena buat saya, politik itu adalah pelayanan di tingkat yang paling tinggi. Karena disitulah Bapak Mama memegang hajat hidup orang banyak. Jadi kesimpulannya apa saya dan Kakak Ansi? Kesimpulannya adalah, kalau orang itu mau jadi calon kepala daerah atau mau bercita-cita menjadi kepala daerah, maka orang tersebut harus kerja dulu di masyarakat, baru jadi calon. Maka itu, dia sudah berbuat di masyarakat, baru dia bisa jadi calon. Jangan jadi calon, omong kosong, kerjanya kapan-kapan. Atau nunggu proyek. Betul tidak? Maka dari itu, saya dan Kakak Ansi sudah berjuang di masyarakat, baru sekarang kita berani berdiri di hadapan Bapak Mama semua. Kita minta doa dan dukungan untuk Kakak Ansi dan Kakak Jen di Pilkada 2024. Bisa atau tidak? Ya, saya tidak omong kosong. Kalau mau cek anak beasiswa saya, silahkan. Anaknya ada, hidup semua. Kalau mau cek ambulans saya, silahkan. Ambulansnya keliling-keliling. Kalau mau cek jembatan jalan yang saya bangun, silahkan. Kalau mau cek masyarakat yang pernah saya bantu, silahkan. Artinya apa? Kita tidak berbohong kepada masyarakat. Saya eksekusi apa yang saya bisa. Kalau saya bilang tidak bisa, saya belum bisa. Jadi kita ini sudah bekerja di masyarakat, baru sekarang kita menjadi calon kepala daerah.
Dan kita minta doa dan dukungannya supaya apa? Supaya kita bisa bekerja lebih banyak lagi untuk masyarakat, bukan untuk kita. Saya pikir kalau orang itu mau cari uang untuk keliling dunia, saya sudah keliling dunia. Saya sudah keliling dunia. Saya pikir kalau orang mau cari uang untuk punya rumah bagus atau mobil yang bagus, saya juga sudah punya rumah bagus dan mobil bagus. Kalau saya pikir orang mau cari uang, Ibu Jen mau cari uang, untuk apa? Untuk sekolah di luar negeri. Saya seumur hidup kebanyakan di luar negeri. Ya, jadi kalau nanti orang bilang Ibu Jen mau jadi wakil gubernur, mau cari uang di NTT, saya katakan kepada Bapak Mama, uang apa yang ada di NTT karena selama ini saya keluar terus belum pernah masuk. Itu fakta. Jadi kita ubah mindset kita. Kali ini kakak Ansi dan kakak Jin, kakak Ansi juga cukup. Selama dia menjadi DPR RI, dia sudah punya semuanya, bahkan dia berikan 300 miliar untuk FDT, itu pun masih kurang. Memangnya kementerian-kementerian tahu sumber barat daya itu di mana. Tapi dia bisa mengalihkan alat traktor, combine harvester, alat berat, ekskavator untuk sumber barat daya. Meskipun hanya segelintir orang yang menerima, karena kemampuannya baru segitu kakak Ansi. Jadi siap atau tidak untuk memberikan kekuasaan kepada kakak Jin dan kakak Ansi? Yakin. Yang saya mau adalah Bapak Mama semua memilih dari hati. Karena Bapak Mama tahu persis dan tidak malu mempromosikan kakak Ansi, kakak Jen, karena kita bukan orang yang memalukan. Kita tidak ada dosa politik terhadap masyarakat, kata itu. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk mempromosikan kakak Ansi, kakak Jen. Di sini banyak yang punya saudara di luar kota, di luar kecamatan, kakak adik, sepupu, bapak kecil, saudara, mantan-mantan. Nah, mulai sekarang tolong kita WA-nya di handphone. Mana saudara yang belum tahu kakak Ansi, kakak Jen, Bapak Mama, kakak Ade yang promosikan saya. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa ke semua desa. Ada 3.442 desa di NTT ini, 22 kabupaten kota. Tapi percaya atau tidak, dari 3.442 desa, kalau ke Kanda Utara saya sudah 4 kali. Ya. Tapi yang belum saya kunjungin, Bapak Mama menjadi juru bicara saya untuk mengatakan kepada orang-orang. Setuju? Bisa ya? Yakin bisa? Jangan pernah malu mempromosikan kakak Ansi, kakak Jen. Sekarang saya tanya, berapa banyak gubernur, wakil gubernur mau keluar masuk desa? Belum ada. Kemarin Ibu Jen sampai yang paling ujung di Lejewa Selatan. Sampai ban mobil saya pecah. Ya. Jadi kalau sekarang Bapak Mama ketemu langsung dengan calon wakil gubernur, kita setuju dukungan ya? Yakin? Nah, terima kasih. Untuk Mama-Mama, di sini ada yang kader Posyandu. Mana yang kader Posyandu? Mana lagi yang kader Posyandu? Yang kader Posyandu harap berdiri. Cuma satu orang. Ada tepuk tangan buat ibu ini. Mama terima kasih. Silakan dulu. Kader Posyandu ini, saya katakan kepada bapak-bapak semua yang datang-datang, kader Posyandu suka nggak dibayar 1 tahun, betul tidak ibu? PMT-nya. Operasional bisa nggak dibayar 1 tahun. Tapi mereka terus melayani masyarakat, memberikan pendidikan untuk ibu-ibu hamil, meninggal balita, hanya karena hati. Maka itu kader Posyandu inilah adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Saya bilang kalau mau militan, kader Posyandu jauh lebih militan daripada kader partai. Betul tidak? Bertahun-tahun hidup melayani masyarakat walaupun tidak dibayar. Luar biasa. Karena itu, salah satu program saya adalah NTT Pertiwi.
itu akan langsung menyasar kader-kader posyandu. Langsung dari provinsi. Ya. Kalau saya sudah tes, kenapa? Karena saya mengadopsi posyandu. Ada yang posyandu yang saya biayakan setiap bulan. Dengan 40 juta satu tahun. 40 juta satu tahun kecil. Kan dan semua tempat posyandu itu memiliki anak gizi buruk. Betul Ibu? Tidak semua posyandu punya anak gizi buruk. Tapi satu kelurahan 40 juta per tahun. Itu anak gendut. Emaknya juga gendut. Artinya apa? Gizi buruk sangat bisa diperbaiki. Dengan biaya yang tidak mahal. Selama tidak korupsi. Itu dia. Dan gaji operasional juga terbayar dengan baik. Sehingga mereka mau balik. Saya mau balik ke Kutang tanggal 17, saya sudah siapkan timbangan. Untuk ibunya dan untuk anaknya. Untuk posyandu di tempat lain. Saya sudah siapkan itu semua. Saya akan datang langsung. Kader posyandu ini garda terdepan kalau kita mau menghilangkan gizi buruk di NTT. Jadi kita harus hargai kader-kader posyandu. Nah, kemudian mama-mama ada yang usaha di sini? Usaha apa mama? Jualan, warung begitu? Buah-buahan, siap. Ada lagi? Kelompok tenun ikat. Bahannya dari material alami mama? Dari benang alami ya? Jadi Ibu Jen juga dalam satu program saya NTT Pertiwi, untuk ibu-ibu, saya ini awalnya kasihan sama mama-mama. Kasihan. Kenapa? Mungkin bapak-bapak ini malu utang di koperasi. Jadi dia utang mama-mama. Karena utang mama-mama yang dikejar juga mama-mama juga. Betul tidak? Kemudian mama-mama juga harus nanggung malu. Pergi ke sekolah belum bayar. Malu juga. Tapi harus dilakuin karena demi anak. Ya, jadi saya bilang ini mama-mama ini pasukan yang sangat kuat hati dan kuat malu. Akhirnya saya bentuk yang namanya UMKM khusus untuk mama-mama. 5-10 orang dalam kelompok, saya berikan permodalan 5-10 juta tergantung usahanya apa, dan kemudian itu berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Ya, khusus mama-mama. Ya, sudah ada yang sukses yang bikin bunga itu satu sama satu lagi catering dia masukin banyak ke kantor. Jadi khusus untuk mama-mama. Nanti kedepannya saya mau galakan program ini lebih banyak. Kelompoknya harus jelas mama-mamanya. Artinya apa? Punya rekening kelompok. Nanti uangnya masuk ke rekening kelompok, bukan ke rekening ketua kelompok. Kalau masuk ke rekening ketua kelompok, nanti hari itu ada operasi selamat pagi, bubar semua. Ya, atau begitu ada uang masuk ke rekening ketua kelompok, aduh, hari ini beras dapur tidak ada. Akhirnya permodalannya bukan jadi usaha untuk modal usaha, tapi jadi untuk kebutuhan rumah. Rusak itu kelompok. Ya. Kemudian juga saya juga curiga sama yang namanya kelompok ternak. Ya. Tadi Pak Ketua sudah katakan dia punya banyak sekali ternak. Saya suka beli anakan lalu saya beli kasih ke UMKM ternak. Anakannya saya beli mau itu babi atau kambing atau ayam. Selalu saya kasih ke UMKM ternak. Terutama babi. Yang saya suka kesal, kenapa babi saya yang harusnya 20 jadi 40, kenapa jadi 7? Ini saya curiga, kalau ada acara babi saya jadi korban. Betul ya? Ini mama-mama mengakui, jujur, ibu kemarin ada acara besar di keluarga, jadi babi ini jadi korban satu. Akhirnya babi saya dari 20 jadi 7, bukan nambah. Jadi saya kurang setuju sama UMKM ternak.
Ya, kalau UMKM pertanian masih ada. Nah, bapak-bapak langsung ngomong semua. Mohon maaf ya bapak-bapak ya. Ibu Jane belum bikin program UMKM untuk bapak-bapak. Karena saya kurang percaya bapak-bapak ini. Ya. Kalau bapak-bapak 5-10 orang berkumpul, lalu diberikan permodalan 5 juta, saya takutnya jadinya Peci, Sirip Pinang, dan Surya 12. Betul? Jadi saya belum bisa untuk membuka UMKM untuk bapak-bapak. Ya, bapak-bapak sudah punya pekerjaan sendiri, saya bentuk UMKM untuk mama-mama, karena kita mama-mama bantu mama-mama. Perempuan bantu perempuan juga. Bapak-bapak juga boleh bantu perempuan. Ya. Jadi pemilih saya, bapak mama semua, pemilih saya itu kebanyakan perempuan dan juga laki-laki yang suka perempuan. Ya. Setuju? Bisa? Nah, jadi tanggal 27 November nanti cuma ada 2 kertas. Kertas bupati dan kertas untuk gubernur dan wakil gubernur. Kalau Februari kemarin begitu dibuka kertasnya, bentuknya seperti kertas, betul tidak? Lebar gitu ya. Terus suruh cari namanya susah, betul tidak? Kalau sekarang enggak ada fotonya. Ya. Nah, bapak mama semua udah ngeliat Ibu Jen di sini. Ingat mukanya ya. Kalau nggak ingat kita foto bersama buat ingat. Ya. Nanti tanggal 26 November, ingetin bapak-bapak nggak boleh tidur malam-malam. Ya. Dan nggak boleh banyak minum supaya tanggal 27 November bisa bangun. Ya. Tanggal 27 November ingat coblos perempuan. Ya, nomor urut. Kok kayak ragu sih? Ibu Jen nomor urut berapa? Yakin? Ini berarti harus bagi stiker ini. Ya. Ibu Jen nomor urut 1 dan satu-satunya perempuan yang ada di gubernur. Perempuan ya, tidak banyak terus. Ya. Perempuan satu-satunya yang ada di level tingkatan gubernur, wakil gubernur. Jadi kalau pusing mikirin yang mana, tinggal buka kertasnya, lihat fotonya, yang rambutnya paling panjang sendiri itu sudah. Saya kasih tugas khusus untuk mama-mama. Ini mama-mama ini berat terus. Tanggal 27 pagi kalau bapak-bapak belum bangun jam 7, bisa disiram sedikit. Ya. Lalu ingat ini, kita mau coblos. Lalu ingat juga coblos ya, perempuan. Ya, kalau nggak coblos yang perempuan, malam ini tidur di luar. Tidur di luar sampai 29 November. Bisa? Jangan salah coblos bapak, aneh. Ya. Setuju semuanya? Baik. Program untuk kakak Ansi, kakak Jen kembali, kita fokusnya pada nelayan, tani, ternak, dan itu juga menunjang pariwisata. 80% masyarakat NTT ada di desa dan nelayan, tani, ternak. Jadi kalau ada calon gubernur yang punya visi misi di luar nelayan, tani, ternak, pembohong. Bohong itu berarti dia tidak mengenal NTT yang sesungguhnya. Saya berani katakan. Kenapa? Karena saya sudah banyak membantu nelayan, petani, dan peternak. Saya sendiri punya ternak, saya sendiri membawakan bibit, saya sendiri punya sawah. Saya punya sawah sekitar 32 hektar, Bapak Mama. Ya. 32 hektar ini tidak pernah saya gunakan
saya berikan seluruhnya kepada masyarakat untuk dikelola. Jadi masyarakat yang ambil tanah saya, dia yang kelola, dia yang jual hasilnya, dia yang pakai. Saya tidak minta hasil dari masyarakat. Cuma satu yang saya minta. Tanah saya semuanya sertifikat. Jadi tolong jaga sertifikat tanah saya. Dalam arti batas wilayah, tolong dijaga. Tapi masalah tanahnya itu mau dipakai apa, digunakan sebagai apa, ditanam sebagai apa, silakan. Saya tidak pakai tanah saya. Baik, sekian dulu dari saya. Saya tahu mungkin sudah cukup siang. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mau minta foto bersama, boleh ya? Boleh, supaya Ibu Jen terus ingat di Desa Manggadiki. Ya. Saya harap saya selalu ingat Manggadiki seperti saya ingat Kandoka. Baik, terima kasih semuanya. Shalom. Sampai. Selamat siang dan Tuhan berkati kita semua.